Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Riesmita selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Perkenalkan, saya Risyad Akmal Atalah dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga penyampaian saya dapat memberikan penjelasan yang baik dan mudah dipahami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dampak positif dan negatif perdagangan internasional dan berikan contoh konkretnya. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif yang pertama menambahkan pendapatan negara melalui ekspor. Yang kedua, barang yang dibutuhkan masyarakat lebih mudah diperoleh. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang terakhir, teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit dan karet ke luar negeri, sehingga menghasilkan devisa dan membuka banyak lapangan kerja. Untuk dampak negatifnya, produk lokal kalah bersaing dengan barang impor. Ketergantungan pada produk luar negeri, dan jika impor besar daripada ekspor, secara perdagangan bisa defisit. Contohnya yaitu banyak pakaian impor murah yang membuat usaha koneksi atau UMKM lokal mengalami penurunan penjualan. Terus yang kedua, jelaskan kekeliruan dalam menganalisis balance of payment atau neraca pembayaran. Balance of payment adalah catatan semua transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Beberapa kekeliruan yang sering terjadi yaitu Satu, data ekspor atau impor tidak tercatat dengan benar. Terus yang kedua, adanya transaksi ilegal atau penyelundupan. Yang ketiga, ada kesalahan pencatatan nilai tukar mata uang. Terus yang keempat, ada transaksi yang terlambat dilaporkan. Contohnya yaitu barang yang sudah diekspor tetapi belum dilaporkan sehingga data ekspor menjadi tidak sesuai. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu jelaskan permasalahan dalam membangun ekonomi daerah. Berikan contoh dari satu kota atau kabupaten di Indonesia. Nah, contoh permasalahan pembangunan ekonomi di daerah yaitu 1. Infrastruktur yang belum merata. 2. Pengangguran yang masih tinggi. 3. Pendidikan dan keterampilan masyarakat masih rendah. Yang keempat, investasi masih sedikit. Terus yang kelima, kemiskinan masih menjadi. Contohnya Kabupaten Asmat, Papua Selatan membangun pembangunan ekonomi terhambat karena akses transportasi masih sulit sehingga distribusi barang menjadi mahal dan pengembangan ekonomi berjalan lambat. Terus yang pertanyaan keempat yaitu jelaskan peran pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Peranan pemerintah yaitu 1. Membangun jalan, jembatan dan fasilitas umum (FASUM). 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Terus yang ketiga, memberikan bantuan kepada UMKM. Yang keempat, menarik investor agar membuka usaha di daerah. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Contohnya yaitu pemerintah membangun jalan menuju kawasan wisata sehingga wisatawan bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Terus nomor 5 yang A, pertanyaan kelima yang A yaitu jelaskan alasan suatu negara memutuskan melakukan utang luar negeri. Berikan contoh yang relevan. Alasan negara berhutang itu yaitu 1. Dana dalam negeri belum mencukupi. Yang kedua, membiayai pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, mengatasi krisis ekonomi. Yang keempat, membiayai pendidikan, kesehatan, atau proyek penting. Contohnya yaitu Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia atau ADB untuk membangun jalan, bendungan, dan proyek transportasi.
Terus lalu pertanyaan kelima yang B, yaitu apa yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menekan utang luar negeri? Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Terus yang kedua, meningkatkan ekspor agar devisa bertambah. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Keempat, membanggakan industri dalam negeri. Yang kelima, mengelola anggaran secara efisien. Contohnya yaitu, jika ekspor meningkat dan penerimaan pajak naik, pemerintah memiliki dana lebih sehingga kebutuhan yang berutang menjadi berkurang. Lalu yang terakhir kata yaitu kesimpulannya, perdagangan internasional dan utang luar negeri memiliki manfaat, tetapi juga memiliki resiko. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik melalui pembangunan daerah, peningkatan ekspor, pengelolaan anggaran yang efisien, serta pemberdayaan masyarakat agar ekonomi Indonesia semakin kuat. Terus habis itu semoga penyampaian yang saya diberikan penjelasan baik dan mudah dipahami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.